Selamat pagi semuanya, kembali dalam mata kuliah manajemen pemasaran ya. Ini video yang ketiga dalam pertemuan kita. Nah, materi yang kita bahas kali ini adalah tentang marketing mix atau bauran pemasaran ya. Apa sih yang dimaksud dengan bauran marketing itu atau bauran pemasaran? Ya. Nah, dalam perusahaan kita tahu ya, setiap perusahaan ya di dalam menjangkau konsumennya tentu banyak sekali alat yang digunakan ya. Kita tahu perusahaan-perusahaan besar seperti Garuda, Indonesia, Telkomsel, Indofood, ya, Nestle, macam-macam ya. Dia selama ini menggunakan ya berbagai cara agar konsumennya semakin bertambah atau mungkin memaksimalkan laba ya. Banyak sekali cara atau kiat yang dia gunakan ya di dalam mencapai atau menjual barangnya ya agar sampai kepada konsumen. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa? Tentang marketing mix itu ya. Marketing mix itu atau bauran pemasaran itu ya kita tahu ya ada beberapa, ada 4 ya. Nah, memang sih ya bauran marketing itu ya ada 7 kalau nggak salah sampai dengan sekarang ya saat ini. Tapi di sini yang kita bahas itu 4 dulu ya. Nah, 4P itu terdiri dari promosi, place, produk, dan price. Place, promosi, dan produk. Nah, produk ya segala sesuatu yang ditawarkan ya dari pihak produsen kepada konsumen ya. Nah, produk ini berupa barang dan jasa ya. Nah, orang atau konsumen ya pasti menginginkan produk seperti apa yang mereka inginkan ya itu tergantung dari karakteristik dari produk itu ya. Karakteristik dari produk itu tentu kita tahu bahwa bentuknya bagaimana, kemasannya bagaimana, desainnya seperti apa ya, atributnya seperti apa, dan brandnya seperti apa ya. Sementara jasa kita tahu ya bahwa ada jasa dokter, aktor publik, konsultan hukum, dokter, guru kesenian, ya, terus montir, ya, montir dan salon, ya. Nah, tentu ya produk ini ya di dalam apa ya di dalam pasar ya agar dapat bersaing terus ya tentu tiap hari apa bukan dari waktu-waktu mengalami apa ya seringkali perusahaan itu mengalami atau mendesain atau melaksanakan pengembangan ya agar produk itu tetap eksis atau diminati oleh konsumen. Nah, sekarang adalah bagaimana sih membuat produk itu ya. Perusahaan-perusahaan atau ketika kita terjun ke dunia wirausaha ya tentu kita akan membuat produk ya seperti apa produk itu ya harusnya didesain dulu ya. Setelah desain membeli bahan baku atau bahan dasar daripada produk itu. Nah, setelah membuat baru tetapkan harga ya. Harganya berapa? Jangan sampai harga yang ditetapkan itu lebih tinggi atau juga mungkin lebih rendah daripada produk-produk pesaing di pasar ya. Baru melakukan penjualan ya. Penjualnya melalui apa? Oh, melalui promosi. Promosi menggunakan apa? Alat-alat media atau sekarang zamannya teknologi informasi ya. Sekarang setelah menjual lalu permintaan dari konsumen di pelosok Nusantara lalu melakukan apa? Distribusi ya, mengirim barang, lalu pelayanan ya. Ketika sampai di pasar ya melakukan pelayanan ya agar tercipta hubungan yang baik antara produsen atau pihak penjual kepada konsumen. Nah, sekarang lanjut dua macam kelompok produk ya. Ada yang menurut barang konsum
atau consumer goods ya. Nah, consumer goods-nya ini ya terdiri dari dua, yaitu yang mudah diperoleh ya, misalnya beras, gula, odol, sikat gigi yang kita pakai sehari-hari. Nah, ada yang disebut dengan shopping goods ya, contoh pakaian, sepatu ya, alat rumah tangga ya. Nah, service good ya, service barang-barang ya membutuhkan servis ya, misalnya pasir, batu bata ya, jasa misalnya dokter atau laboratorium ya, misalnya Anda menginginkan ya mungkin jasa dokter pribadi ya, tahu kalau nanti Anda sukses di luar sana nanti ya, mungkin selama ini dilayani oleh dokter, misalnya dokter umum ya, mungkin suatu saat nanti ketika Anda jadi orang sukses membutuhkan jasa ya layanan privasi ya, misalnya dari membutuhkan seorang dokter atau dokter pribadi gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan specialist goods ya. Nah, barang yang dibeli konsumen di mana saat pembeliannya barang konsumen memerlukan daya upaya khusus ya. Daya upaya khusus itu misalnya menabung dulu, misalnya Anda ingin menginginkan rumah yang tipe 85 yang seluas ya 1 hektar kayak gedung STEM ini ya, itu harus menabung dulu ya. Nah, jarak atau lokasi misalnya Anda menginginkan ya, karena di sini nggak ada mangga harus datang ke Probolinggo, atau mungkin di sini nggak ada apel harus datang ke membelinya di Malang, atau memesan dari Malang atau memesan ke Probolinggo ya. Nah, industrial goods, barang produsen ya. Nah, barang yang dapat diperdagangkan lebih ya dijual kembali ya. Misalnya bahan-bahan mentah, nah, besi, baja, kapas, kayu ya, itu yang disebut industrial goods atau barang produsen ya. Kita tahu ya, perusahaan-perusahaan itu tentu ya di dalam produksi ya atau di dalam menjalankan roda industrinya, tentu bahan-bahan ini pasti jelas ada ya. Nah, bahan kebutuhan pabrik, misalnya tekstil, misalnya ini dia pabrik apa ya? Dia pabrik mengolah pabrik baju, misalnya ya, mungkin kebutuhannya adalah tekstil ini ya. Nah, bahan-bahan kebutuhan operasi, misalnya solar, bensin, ya jelas lah ya, kalau bensin nggak ada maka motor Anda nggak jalan, atau solar nggak ada mungkin motor air ya nggak jalan. Oli kalau nggak diganti pasti mesinnya akan rusak ya. Nah, peralatan yang vital, instalasi, misalnya mesin beling itu pada pabrik gula, mesin tenun dan pabrik tekstil, ya jelas di sini ya. Kalau nggak ada jalan, misalnya mesin penggiling itu ya rusak, ya pasti pabrik pabrik gula itu nggak jalan ya. Nah, begitu juga dengan ini ya, mesin tenun ya dan pabrik tekstil, misalnya Anda ini memesan barang ke pabrik tekstil, kalau mesinnya nggak jalan ya pasti tersendat lah itu mungkin ya. Peralatan tambahan, trailer, alat-alat pengangkut barang dari darat ke kapal, jasa ya angkutan publik, tenaga kerja kontrak. Kalau tenaga kerja kontrak ini kebanyakan di kota-kota besar kita tahu ya. Misalnya kalau perusahaan besar itu tidak mau pusing atau tidak dipusingkan dengan tenaga kerja atau sumber daya manusia, biasanya mereka akan menggunakan jasa tenaga kontrak dari perusahaan penyedia ya, penyedia jasa itu ya. Ya, semacam di Jakarta itu adalah perusahaan-perusahaan yang saya tahu itu ada ISS ya, dia perusahaan penyedia jasa ya, buat tenaga kerja, cleaning service, office boy, tenaga kantoran, apa segala macam ya, satpam juga ya. Nah, sini ada beberapa macam perlakuan terhadap produk agar permintaan produk meningkat ya. Yang pertama adalah packing ya. Ya,
packing ya misalnya dikemas secara lucu supaya konsumennya itu dapat membeli ya. Nah, branding ya. Ya. Nah, simbol yang digunakan pada suatu produk agar produk dapat memperkenalkan produk guna memperdayakan ya dengan produk lain ya. Misalnya Nestle ya, Anda ini sering menggunakan apa? Meminum air mineral dari Nestle, ada Pure Life ya. Terus misalnya dari Ultra Milk ya, atau mungkin nama merek-merek ya, Garuda, Adidas, Nike. Terus merek-merek ya, Anda menggunakan fashion itu ya, suatu ya. Nah, tujuannya adalah menggunakan merek ini yaitu memperbesar kebebasan dalam penentuan harga promosi ya, perlindungan terhadap produk dan promosi ya. Nah, memperbesar kebebasan dalam penentuan harga promosi ya, memperbesar kebebasan dalam penentuan harga promosi. Jika ada merek ya, tentu ya perusahaan ya bebas dalam menentukan harganya ya. Coba kalau nggak ada merek ya, perusahaan juga ya, kalau nggak ada perusahaan, nggak ada merek ya, barang itu nggak ada merek ya, tentu dalam hal ini produsen atau perusahaan juga ya dalam menentukan harga promosi itu mereka ya juga berhati-hati ya. Nah, perlindungan terhadap produk ya, kalau biasanya kalau udah ada merek ya, produk itu akan dilindungi oleh apa? Mungkin ya dilindungi oleh undang-undang karena sudah terdaftar di Kementerian Hukum ya. Nah, promosi menggunakan ya, kalau udah menggunakan promosi ya, kalau menggunakan merek itu ya, untuk mempromosinya itu ya, sangat gampang sekali. Nah, labeling ya, selama kertas ya, metal atau benda lain yang dibutuhkan pada produk yang menunjukkan dana berbagai isi, milik dan sumber. Ya, ketika Anda menggunakan atau membeli barang ya, tentu ya misalnya Anda membeli makanan ringan, minuman ringan yang dibungkus, terus di situ ada labeling ya, yang menginformasikan tentang apa kualitas barangnya, misalnya barangnya bagus, better, best ya. Nah, misalnya kandungannya ya, expirednya ya, itu semua ada di labeling. Nah, garansi ya, suatu jaminan dari produsen bila barang yang terbeli tidak sesuai dengan pesanan dan dengan adanya waranti yang memberikan suatu kepastian yang lebih meyakinkan konsumen ya. Misalnya Anda membeli barang nih ya, nah ada kepastian atau mungkin garansi yang diberikan oleh pihak toko kepada kamu yang membeli barang itu. Misalnya garansinya dalam setahun, jika barang itu rusak dalam setahun ya, biasanya pemakaiannya setahun garansi. Misalnya kamu membeli barang atau misalnya HP atau TV ya, garansi setahun. Nah, jika dalam jangka waktu setahun nah, produknya ini mengalami gangguan, kamu bisa komplain ke tokonya ya. Nah, komplain ke tokonya bahwa ini ada garansi, maka toko menyediakan jasa servis ya. Atau mungkin ada pihak toko mengirim kepada pihak ke konsumen yang jauh dari keramaian atau jauh dari kota ya, servis AC. Maaf ini saya hapus ya, karena ini nah, ini strategi pemasaran produk ya.
saya hapus karena kita ini ya bahasan bersama. Nah, strategi pemasaran produk, ya. Nah, ada yang masuk dengan produk lain, ya. Nah, produk lain itu, ya, apa sih maksud produk lain ini? Ya. Nah, kalau nggak salah kemarin kita udah bahas nih produk lain, ya. Kelompok produk yang berhubungan erat dengan karena fungsinya serupa jika dijual kepada kelompok pelanggan yang sama lewat jenis toko yang sama, ya. Ini toko, ya, ini toko yang sama atau masuk dalam kisaran harga yang sudah ada. Misalnya produk lain ini kita tahu bahwa ini produk uh, misalnya perusahaan yang bergerak di bidang olahraga, ya. Misalnya kita tahu Nike, ya, Adidas itu ada sepatu olahraga, ya, ada baju olahraga, ada topi, ya, macam-macam alat-alat olahraga itu yang disebut dengan line produk, ya. Nah, jualnya kepada konsumen itu berbeda-beda, ya. Misalnya sepatu olahraganya itu harganya berapa, baju olahraganya berapa, kaos kakinya berapa, tapi dari perusahaan atau produsen yang sama dari Adidas, tapi jualnya itu produknya itu berbeda-beda, ya. Tapi ya dihasilkan oleh perusahaan Adidas, ya, tapi dalam produk itu bermacam-macam. Atau contoh lain misalnya Coca-Cola kita tahu bahwa selama ini adalah perusahaan besar atau perusahaan dunia, ya. Nah, Coca-Cola selain menghasilkan minuman Coca-Cola, ada juga Fruity, ada juga Sprite, ya, ada juga minuman dengan lainnya, ya. Kalau nggak salah ada beberapa lain produknya, ya. Tapi dijual kepada konsumen itu harganya beda-beda, ya. Nah, ini, ya, strategi pemasaran produk tadi ada yang namanya produk ini dan produk development, ya. Nah, ini ya, produk development adalah suatu usaha yang direncanakan, ya, dilakukan dengan sadar untuk memperbaiki produk yang sudah ada, ya, untuk menambah banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan, ya. Produk development, ya, produk yang sudah ada, ya, misalnya produk yang tadi mungkin ya dihasilkan tadi mungkin dari kemasannya kurang, ya, mungkin ditambahkan, ya, atau packagingnya, ya, mungkin packagingnya kurang menarik, ya, harus di packaging yang lebih menarik lagi, ya, atau atribut-atribut lain, ya, mungkin, ya, itu harus ditambahkan, ya. Nah, bentuk-bentuk ya development ini ya ada dua, yaitu, ya, ada tiga, ya. Yang pertama adalah initial development, penyempurnaan produk. Perusahaan yang sedang sengaja memulai mendesain suatu produk memiliki sifat tertentu dan mampu memberikan kegunaan tertentu. Misalnya, saya ini, ya, seorang produsen otomotif. Saya akan mendesain mobil, ya, dengan kinerja atau karakteristik berbeda dari produk-produk yang sebelumnya. Misalnya saya desain mobil untuk menahan apa ya, kinerjanya supaya bagus, ya. Misalnya, ya, membuat, ya, tahan, apa ya, misalnya dapat menembus jalan-jalan yang, ya, bergelombang, jalan-jalan yang bukan bergelombang sih, jalan yang berlumpur yang tidak dapat ditembus oleh mobil-mobil lain, ya. Saya akan mendesain, ya, atau memiliki karakteristik tertentu, ya. Nah, ada yang disebut dengan product improvement, ya, penyempurnaan produk, ya. Suatu perencanaan yang menekankan pada produk atau
perubahan isi dengan tujuan agar mempunyai sifat baru. Misalnya ya ada lihat ada ya seringkali di luar sana ada call pick up ya menjadi call station ya, barang yang ya stylenya ya, barang yang stylenya cukup tinggi ya, barang yang berhubungan dengan mode of date of date ya, barang yang berhubungan dengan ya misalnya sekarang ini ya perkembangan teknologi informasi ya, tentu barangnya itu kita harus sesuaikan dengan ya, perkembangan zaman gitu loh ya, perkembangan situasi ya, harus mengikuti perkembangan ya. Misalnya sekarang nih Anda sekarang seringkali melihat atau menyaksikan fashion show, biasanya dari desainer terkenal itu mengeluarkan mode atau fashion yang terbaru karena sesuai dengan tren ya, atau mode rambut ya, mode rambut tahun 2010 atau fashion tahun 2020 seperti apa ya, ikutin perkembangan. Nah, ada dua jenis divisi. Yang ketiga adalah new as and application, kegunaan baru dan aplikasi ya. Kegunaan baru dan aplikasi ya. Contohnya apa ya? Ya, ketika Anda membuat barang ya pastikan ya pasti harus ya ada kegunaan yang terbarunya, misalnya perusahaan-perusahaan misalnya ya kita tahu ya, Anda mungkin pelanggan Telkomsel, ketika Anda menggunakan kartu Telkomsel, tentu perusahaan Telkomsel pasti dia sekarang memisah atau produknya itu dia buat ya atas strategi yang digunakan itu ya macam-macam ya. Misalnya produk yang dia buat itu kegunaan, misalnya ketika membeli produk, misalnya Anda membeli apa ya, bukan kartu perdana ya, isi ulang ya, isi ulang Telkomsel itu dalamnya itu udah dibagi-bagi sama dia, misalnya untuk YouTube, untuk video, untuk mungkin telepon, untuk YouTube malam, YouTube siang lah, macam-macam ya kegunaannya, aplikasinya ya macam-macam. Nah, suatu perusahaan pembelian barang dan jasa yang dijualnya oleh perusahaan ya, dengan jalan menambah produk baru atau memperbaiki tipe, warna, mode, ukuran, jenis, dan produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba maksimal ya. Produk melakukan diversifikasi ya, entah itu tipenya, modenya, ukuran, jenis, dan ya itu yang disebut dengan produk, supaya membedakan produk yang dari produk lainnya ya, itu tujuannya. Nah, ada dua jenis nih ya produk diversifikasi, yaitu divisi praktis, peningkatan jumlah, warna, pada ukuran, jenis, contoh bentul internasional, bentul ekspor, bentul remaja ya. Anda mungkin belum lahir ya, ini dulu ya sebelum adanya rokok-rokok yang baru ya, sempurna, mil, apa segala macam, dulu ini dia dapat menguasai pangsa pasar nih rokok bentul ini ya. Sekarang kita lihat udah nggak ada di pasaran. Nah, dulu dia punya ada bentul internasional, bentul ekspor, bentul remaja ya. Nah, divisi strategis, produk yang sama sekali beda ya. Contoh percetakan, leasing, sepeda motor, rokok ya. Divisi strategis, produk yang sama sekali beda ya. Tahulah percetakan beda, leasing apa, leasing Honda, leasing motor. Nah, sepeda motor Yamaha, mungkin Suzuki atau Honda ya. Nah,
Sekarang kita akan berbicara tentang apa? Ya, siklus hidup produk. Ya. Nah, siklus hidup produk terdiri dari namanya tahap perkenalan, ya, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan atau maturity atau tahap decline, ya. Biasa ya dalam perusahaan, dalam produk itu ada namanya tahap perkenalan, promosi itu produk itu dikenalkan kepada konsumen supaya konsumen dapat mengetahuinya. Setelah dikenal, oh dia udah ada konsumennya, ya. Nah, konsumennya sudah ada, ya, diminati oleh ya, konsumen, ya, konsumen memilikinya atau produk kita udah ada di mana-mana, ya, itu namanya tahap pertumbuhan. Nah, sekarang tahap maturity atau tahap puncak, ya. Nah, dia itu posisinya udah di pasar, ya, produk kita udah di pasar. Dan nah, kenapa sampai di puncak? Karena produknya itu udah menguasai pangsa pasar, ya. Produknya itu kita ketemu ada di mana-mana, ya. Pesaingnya belum ada, ya, di posisi puncak, ya, keuntungannya maksimal. Nah, ya, ketika udah ada sampai di puncak, ya, pasti ya lama-kelamaan karena ada pesaing baru datang, ya, dengan menawarkan harga promosi yang gencar, ya, perusahaan kita kalah bersaing. Lalu apa? Lalu dia udah mulai menurun, ya, atau sudah konsumen sudah bosan dengan produk kita, mulai pelan-pelan dia menurun. Nah, ini tahap, ya. Dalam tahap perkenalan karakteristiknya seperti apa? Misalnya dari penjualannya rendah. Nah, ya. Nah, di masa pertumbuhannya penjualan meningkat cepat. Nah, kalau udah di tiap, ya di pada tahap yang posisi ini, ya, penjualannya mulai, ya, puncak puncak penjualannya, ya, atau posisinya udah berada di atas. Nah, kalau ini udah mulai menurun, ya. Nah, laba pada saat perkenalan pasti, ya, ya kita tahu lah namanya juga perkenalan pasti tidak banyak, ya. Nah, ini kalau di masa ini apa, laba udah mulai meningkat. Kalau ini ya kita tahu bahwa kalau udah di posisi puncak pastikan keuntungannya maksimalnya udah ada, ya. Nah, kalau ini udah mulai menurun. Nah, pelanggan, ya. Nah, kalau tahap perkenalan ini apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Ya, harus melakukan inovasi-inovasi, ya, supaya produknya ini dikenal, ya. Nah, di sini, ya, tahap ini, ya, ada namanya konsumen yang memakai awal karena produk itu baru dikenalkan, ya. Nah, kalau pada saat ini, pada masa ini, mayoritas, ya, pelanggannya itu berada di atas, ya. Nah, kalau saat ini adalah produk kita sudah mulai lambat, ya, pemakaiannya udah terlambat. Nah, pesaing, ya, pada saat ini pesaingnya masih sedikit karena produk baru dikenalkan. Nah, kalau pada saat ini, ya, pada masa ini pertumbuhan jumlahnya bertambah, ya. Nah, kalau pada masa dewasa ini jumlah stabil atau mulai menurun, jumlahnya stabil, ya, dan mulai menurun. Nah, ini apa jumlahnya menurun, ya. Nah, sekarang kita akan bahas pengembangan produk baru, ya. Apa sih yang maksud produk baru itu? Ya, kita tahu bahwa perusahaan, ya, di dalam melakukan inovasi, di dalam melakukan pengembangan, di dalam melakukan apa, ya, namanya permintaan konsumen, tentu harus melakukan apa? Melakukan pembuatan, ya, atau melakukan pengembangan produk yang baru, ya. Nah, ada namanya, ya, produk baru kita tahu bahwa akan melalui mempunyai tiga kategori, ya. Yang pertama adalah produk yang benar-benar inovatif dan unik, ya. Nah, apa yang menarik dan unik ini, ya. Nah, karena produk itu belum ada sama sekali atau belum kita temukan, ya. Padahal barang itu memang sangat dibutuhkan oleh konsumen, ya.
Contohnya apa? Plastik yang bersaing dengan kayu dan besi, ya. Plastik yang bersaing dengan kayu dan besi, misalnya ada ini, ya. Contohnya lah, contoh kursi duduk yang kita pakai kan ada yang terbuat dari plastik kan, ya. Nah, produk pengganti yang benar-benar berbeda dari produk yang ada, ya. Kopi instan yang berarti kopi tubruk dan giling, kopi instan. Ya, Anda yang sering mengkonsumsi kopi instan, misalnya kopi ABC, Arabica dan lain sebagainya, ya. Nah, produk imitasi. Nah, produk imitasi ini produk yang ya, bukan merupakan produk baru, tapi produk yang imitasi atau kita sebut dengan KW-KW-an, ya. Nah, apa yang menjadi penyebab sehingga ya adanya pengembangan produk baru? Yang pertama adalah kemajuan teknologi, ya. Nah, kita tahu bahwa kemajuan teknologi itu sekarang itu sangat berkembang cepat, ya, dari waktu ke waktu mengalami perubahan-perubahan sehingga perusahaan, ya, mendorong untuk melakukan apa? Melakukan pengembangan, ya. Nah, perubahan dalam kebutuhan konsumen, misalnya konsumennya sudah tidak lagi suka dengan produk kita, ya kita harus mencari tahu apa penyebabnya sehingga konsumen itu tidak ingin lagi akan produk kita, ya. Daur hidup produk yang semakin pendek, ya, daur hidup produk yang semakin pendek, misalnya dari tahap perkenalannya tadi, ya, tahap pertumbuhan, kedewasaan, dan tahap maturity, bukan tahap decline itu, ya. Itu jangkanya, waktunya itu mungkin sangat singkat sekali, ya, sehingga perusahaan ada keinginan untuk melakukan ini pengembangan produk tersebut, meningkatkan persaingan pasar internasional. Ya, kalau produk kita itu sudah, ya, go internasional, ya, karena persaingan di dunia, ya, di dunia internasional atau di negara-negara itu sangat, ya, mungkin perkembangan atau persaingan di pasar internasional itu semakin ketat lah, ya, istilahnya, ya, atau cukup kompetitif, ya. Nah, produk yang menghambat pengembangan produk baru, ya, makin tingginya biaya modal, ya, peraturan pemerintah, biaya tenaga kerja yang mahal, pemusatan perhatian peras dalam jangka pendek, ya. Yang menghambat pengembangan produk baru itu makin tingginya biaya modal, ya, biaya awal, ya, misalnya yang dibutuhkan dalam pengembangan produk baru itu biaya yang cukup tinggi, misalnya membutuhkan dalam perusahaan itu 1 M, ya. Nah, peraturan pemerintah seringkali itu ya berhubungan dengan apa, ya, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya produk ini harus melakukan uji, ya, uji apa, BPOM harus melakukan eh, harus izin dari bagian, misalnya kalau pelabelan apa, misalnya MUI segala macam harus didaftarkan, karena birokrasi pemerintah ini sangat sangat, ya, sangat sangat berapa, ya, birokrasinya itu berbelit-belit. Ya, itu kerja yang mahal. Kita tahu bahwa di samping perusahaan harus memikirkan tentang produk, dia juga harus memikirkan apa, tenaga kerja, ya. Biasa kita tahu, ya, tenaga kerja biayanya cukup mahal, ya, nggak sebanding dengan produk yang akan dibuat, ya. Pemusatan perhatian pada laba jangka pendek, ya, misalnya keuntungan hari ini, keuntungan 2 minggu atau 1 tahun, ya. Nah, langkah-langkah pengembangan produk baru, ya, mewujudkan gagasan produk baru, ya, mewujudkan gagasan produk baru, kira-kira produk barunya nanti seperti apa, ya, menyaring dan menilai gagasan-gagasan untuk menentukan mana yang berharga untuk dikembangkan, menyaring dan menilai gagasan, kira-kira ide atau gagasan dalam pengembangan produk baru itu kira-kira harus di-sharing dulu, ya. Jangan sampai salah langkah dalam mengembangkan produk baru itu
uji pemasaran atau marketing test ya. Ketika sudah ada produknya, kita melakukan uji, kira-kira oh pasarnya responnya seperti apa, oh pasarnya responnya kurang menarik ya, itu harus dianalisis. Analisis bisnis, identifikasi ciri produk ya, memperagakan permintaan pasar dan kemampuan produk dalam menghasilkan laba, yang menyusun sebuah program untuk pengembangan produk baru ya. Analisis bisnis, identifikasi ciri-ciri produk, memperkirakan permintaan pasar, kira-kira pasar di sini atau ya target pasarnya seperti apa ya, permintaan pasar untuk akan datang seperti apa, itu harus dianalisis semua ya. Nah, kriteria pabrik untuk produk baru ya, harus ada permintaan pasar yang baru ya, harus ada permintaan pasar yang baru ya, kriterianya harus ada ya. Misalnya, oh konsumen sekarang sangat menginginkan adanya, misalnya kalau kita produk bergerak di bidang industri makanan ringan ya, harus ya harus ada apa ya, produk itu misalnya kalau kita makan di minuman ringan harus ada rasa rasa yang strong dikit ya, atau mungkin rasanya mungkin rasa anak muda gitu ya, ya gimana ya rasa anak muda itu ya, atau mungkin ya permintaan daripada konsumen itu ya, kalau kita apa ya, kalau kita mengkonsumsi atau kita perusahaan kita bergerak di bidang itu industri makanan minuman ringan, misalnya minuman ringan itu harus ada permintaan dari konsumen, biasanya harus di produknya itu harus tadi mungkin cukup manis mungkin ya, harus ada rasa apa, ada asam-asamnya dikit ya, gitu gitulah. Produk yang harus cocok dengan standar sosial dan lingkungan, biasa ya harus cocok dengan lingkungan ya. Misalnya lingkungan dia berada, misalnya oh dia hidupnya di dataran rendah, daerah pegunungan, cocoknya seperti apa, oh masyarakat atau konsumennya itu kebanyakan di dataran rendah atau hidupnya di daerah pesisir, pastikan keadaan cuaca itu juga mempengaruhi ya. Produk cocok dengan fasilitas produksi yang ada, tenaga kerja dan kemampuan manajemen ya, harus cocok dengan kemampuan ya. Jangan kemampuan perusahaan ya, kemampuan perusahaan berada di level yang sedang-sedang saja, sedangkan produk yang kita buat ini ya, sedangkan berinovasi tinggi ya, ya kemampuannya harus sempurna ya. Kita harus sesuaikan kemampuan sumber daya perusahaan dan produk yang kita rancang atau kita buat, kita harus sesuaikan. Sumber daya perusahaan itu apa aja? Oh, sumber daya manusia, mesin, ya, finansial dan sebagainya. Ya. Produk yang harus cocok dari sudut pandang keuangan. Ya, misalnya, oh produk itu harus kita buat sesuai dengan apa ya, keadaan finansial perusahaan ya, tadi yang menyangkut dengan sumber daya manusia, sumber daya yang ada di perusahaannya. Penyebab kegagalan produk baru adalah sistem orang jelek, misalnya perusahaan nah dalam waktu dekat akan melaunching, tentu kan melakukan riset duluan, analisis dulu kira-kira perusahaan itu ya ketika mau melaunching produk barunya itu kira-kira konsumennya tanggapannya, responnya gimana ya.
tentu ya penyebab kegagalan produk baru ini adalah adanya riset pemasaran yang jelek, ya. Riset pemasaran jeleknya itu gimana, ya. Salah menilai produk yang dikehendaki pasar, misalnya apa yang diinginkan pasar tidak sesuai dengan yang dibuat oleh perusahaan. Tadinya pasar minta ini, tapi yang dibuat oleh pasar yang ini, misalnya tadinya minta makanan ringan, tapi yang dibuat oleh perusahaan itu minuman, ya. Terlalu optimis menilai potensi penjual produk, terlalu biasakan gitu, ya. Sangat optimis, tapi tidak sesuai dengan kenyataannya, ya. Ya, terlalu optimis sekali. Oh, nanti penjualan kita akan meningkat. Ya, ketika kita akan produk baru itu kita launching, produksi, ya pasti akan diminati oleh konsumen banyak. Itu terlalu optimis. Ya, jangan terlalu optimis juga. Ya. Kekurangan pengetahuan akan motif dan kebiasaan pembelian. Ya, kekurangan pengetahuan. Ya, kekurangan biasanya kan pengetahuannya itu juga mungkin sangat. Misalnya dia baca ini, ya dia nggak mau baca-baca situasi konsumen di luar sana, ya pengetahuan akan pemasarannya kurang, ya dia nggak baca gimana sih kebiasaan konsumen itu seperti apa, ya itu harus kita paham semua. Kalau nggak paham, makanya seringnya terjadi kegagalan. Masalah teknis dalam desain produk atau produknya, ya. Ya, biasakan dalam desain itu kan pasti ada salah satu, mungkin ada salah lah, mungkin ada yang gagal, ya, teknisnya, ya. Kualitas penampilan yang buruk pada produknya, ya. Biasanya produk baru itu kita desain, tapi desainnya kurang menarik, ya, kurang memahami sisi dari marketingnya. Oh, ini kualitasnya tidak sesuai dengan ya harga yang dia tetapkan. Itu kan semua ya berhubungan. Nah, ini adalah suksesnya produk baru itu, produk memuaskan satu atau lebih kebutuhan pasar, ya. Suksesnya karena produk kita itu kinerjanya mungkin salah satunya ya itu konsumen sangat puas, ya. Nah, produk secara teknologi hebat dan terjadi keuntungan dalam persaingan karena kita tadi produknya inovatif, ya, karena sesuai dengan perkembangan ya teknologi kita sesuaikan sehingga konsumen itu merasa puas. Produksi sesuai dengan kekuatan fungsional dalam perusahaan seperti bagian penjualan, distribusi, dan produksi, ya. Mungkin tadi ketika akan membuat membuat produk itu, ya. Nah, fungsinya itu sejalan dengan itu bagian penjualannya, ya, bagian distribusi dan produksi, ya. Oke, cukup sekian dari saya di dalam pertemuan kali ini, ya. Nanti saya akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Tugas kalian adalah marketing mix. Nanti tugasnya itu saya akan upload di LMS, ya. Nanti kalian akses di LMS untuk tugas marketing mix ini. Oke, jika ada pertanyaan atau kurang jelas materi kali ini, ya, tentang marketing mix, kita bahas dari sisi produknya dulu, ya. Ini produknya dulu yang kita bahas, ya. Soalnya panjang, ya, produknya. Kalau ada yang kurang jelas, ya, informasinya atau penjelasannya, silakan Anda bertanya, ya. Oke, sekian dulu pertemuan kita pagi ini. Selamat siang semuanya.